Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Pak Ustadz, itu akhir ceritanya. Berarti nggak ada solusi buat perempuan gitu. Ya kan udah. Jadi kalau suaminya pemabuk, mukul istri tiap hari, nggak dikasih makan, jadi nikmati aja gitu sampai maut menjemput gitu. Itu nggak ada solusi. Ya itu ya, please. Ya, itu harus kita. Kasihan kali cewek Kristen, wanita Kristen. Memang tidak mudah mengikuti firman Tuhan, tapi kalau mengikuti manusia, keinginan manusia, itu gampang ya, tinggalkan aja, kan begitu. Gitu Pak Ustadz. Ya saya nanyain itu aja sih, ya nanyain itu aja. Berarti sama. Terima kasih Pak Ustadz. Oke Pak Marbun. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ya saya baca ya Pak Marbun ya. Izin Pak Ustadz ya. Iya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Begitu bunyinya. Ini kata Paulus. Iya Pak Ustadz. Jadi kayaknya udah pernah kita bahas ini ya. Ya, belum selesai hari ini. Ya, sebentar dulu Pak. Iya. Belum selesai, Bapak sudah buru-buru pulang kampung. Begitu. Makanya saya kejar Bapak untuk ketemu lagi kita di sini. Iya, jadi begitu Pak Dehe. Intinya ya pengajarannya pengajaran baik kepada manusia. Kan Pak Dehe butuh penafsiran ya. Karena yang tertulis seperti itu kan. Bukan tafsir Bang, bukan tafsir. Jadi apakah menurut Bapak betul kata Paulus ini atau hanya omong kosong si Paulus? Oke. Berarti menafsir dong. Menurut saya dong. Data nggak ada, ya silakan. Iya, jadi menurut saya kan, atau tafsiran kan, atau pengertian dari saya gitu ya, Pak Dehe ya. Iya, ya. Iya, saya ulang lagi Pak Dehe ya. Nah, hukum Taurat itu kan keras, keras ya Pak Dehe. Nah, disempurnakanlah atau digenapilah menjadi 2, hukum kasih kepada manusia dan hukum kasih kepada Allah. Begitu Pak Dehe. Jadi ya hukum kasih kepada sesama manusia, ya kasihlah, berbuat baiklah sama manusia itu. Kalau kepada Allah ya turutilah perintahnya, jauhilah larangannya. Seperti itu Pak Dehe menurut jawaban saya Pak Dehe. Bukan membatalkan Pak Dehe, bukan membatalkan. Jadi Yesus meninggal ini bukan membatalkan hukum Taurat, begitu kata Pak Marbun. Iya, hukum Taurat itu, coba saya izin bertanya, biar sama-sama sinkron ya, Pak Dehe. Menurut Pak Dehe, hukum Taurat itu ada berapa? 613 kurang lebih. Banyak amat, Pak Dehe. Iya, hukum Taurat semuanya. Masa pendeta nggak tahu 613 mespot itu? Saya orang biasa, Pak Ustadz. Orang biasa, Pak Dehe. Lanjut. Iya, bukan pendeta. Iya, jadi ya 613 ya. Tapi yang saya ini kan 10 perintah Allah, itulah hukum Taurat. Ya, 10 hukum perintah Allah itulah hukum Taurat yang di Gunung Sinai, yang dituliskan dalam 2 loh batu. Nah, itulah yang harus kita jalankan. Tapi disempurnakan lagi biar pengertiannya semuanya sama-sama melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sama manusia dan mengasihi kepada Tuhan Allah. Mengasihi sama manusia, janganlah kita jadi batu sandungan, jangan merugikan orang lain, bahkan kita harus berarti kita harus menuruti perintahnya, terus menjauhi larangannya. Seperti itu Pak Dehe.
Lalu kenapa Paulus mengatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala? Berarti dengan segala berarti semua hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti seluruh hukum Taurat 613 dengan matinya Yesus, maka semuanya sudah batal. Begitu kata Paulus. Apakah Anda yakin si Paulus? Sebentar dulu Pak. Apakah yakin Bapak Marbun si Paulus mengatakan demikian dengan keadaan waras atau sudah mabuk? Saya nggak tahu dia waras atau mabuk ya Pak Dehe ya. Nggak ada yang tahu dia waras atau mabuk Pak Dehe. Iya, tapi kenapa dia mengatakan bahwa semuanya dibatalkan, membatalkan seluruh hukum Taurat? Iya. Sementara kata Yesus di Matius 5:17 bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi kenapa Paulus ini berani dia membatalkan itu? Iya Pak Dehe. Jadi begini Pak Dehe ya. Apa ya tadi ya? Menggenapi itu artinya menyimpulkan. Mungkin penerjemahannya itu ya. Iya. Bukan yang membatalkan dalam arti membatalkan banget ya, tapi ada beberapa hukum kasih. Kan ada hukum Taurat yang sub-subnya itu seperti apabila Abang Marbun. Ya. Yang saya tanya Paulus, bukan Yesus. Iya, saya mengerti. Kenapa Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti dikatakan semua. Kenapa Paulus mengatakan itu? Apakah dia lagi pusing? Apa bagaimana? Gimana menurut Pak Marbun? Ya, Pak Dehe, mau saya jawabnya apa Pak Dehe? Mau saya jawab apa biar sesuai dengan keinginan Pak Dehe nih? Alangkah baiknya pakai ngarang atau asumsi, saya siap. Dan data juga saya siap dengar. Saya jelaskan lagi ya. Saya coba jelaskan lagi ya. Oke, Pak, saya jelaskan lagi. Iya. Itu untuk menggenapi. Nah, jadi terciptalah hukum kasih kepada sesama manusia dan kepada Allah digenapi. Jadi biar kehidupan ini nggak terlalu menakutkan. Seperti misalnya kita ditampar pipi kiri, ya berikanlah pipi kananmu. Misalnya dia ada berzina matanya, ya cungkillah. Ya kan bisa aja nggak sengaja lihat dan mungkin pakaian wanita tersebut nggak sengaja terbuka, tapi harus dicungkil matanya, kan gitu. Misalnya kita lihat SPG rokok, ya kan nggak sengaja dia duduk depan kita, apa mau langsung dicungkil mata kita, kan gitu kan Pak Dehe. Nah itu pengertiannya kalau di sekarang ini ya, kasihlah hukum kasih, begitu Pak Dehe. Enggak Pak, yang saya tanya Paulus bukan itu. Ya itu maksudnya, kan Bapak kan menanya pendapat begini Pak Marbun, jangan salah sasaran Pak Marbun. Tadi kata Yesus dia datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, betul kan Pak Marbun? Iya. Menggenapi. Lalu datang Paulus, dia mengatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang saya tanyakan itu perkataan Paulus. Betul. Kenapa Paulus mengatakan dengan matinya Yesus semua hukum Taurat batal? Itu ada apa? Itu maksudnya tadi yang saya jelaskan. Itu yang saya jelaskan tadi. Nah sekarang saya tanya Pak Dehe, mau saya jawab apa supaya sesuai dengan keinginan Pak Dehe, begitu? Saya tadi katakan boleh dalil, boleh asumsi, boleh karangan, tetapi yang Bapak jawab beda, terlalu jauh.
terlalu jauh, ya. Iya, Bagaimana maksudnya? Coba ada teks jawabannya nggak? Biar saya tinggal bacakan, Pak Dehe. Bukan, maksudnya Pak Dehe sudah mempersiapkan jawabannya belum? Agar saya tinggal baca jawabannya Pak Dehe, sehingga Pak Dehe sesuai keinginannya Pak Dehe saya jawab gitu, Pak Dehe. Maksud saya Pak Marbun, kenapa Paulus mengatakan bahwa dengan meninggalnya Yesus di kayu salib, dia membatalkan semua hukum Taurat. Apakah Paulus sedang mabuk atau lagi pusing atau bagaimana? Itu yang kumaksud. Salah minum obat itu kayaknya Pak Dehe. Itu aja sih penyakitnya. Pak Marbun lagi nyari dalil ini kayaknya. Enggak. Itu yang kubahas Ya, ini itu Pak ya. Marbun, mengenai kata Paulus ini bukan Yesus. Iya, itu udah saya jawab Pak Dehe. Itu untuk menggenapi hukum-hukum Taurat yang lama. Gitu. Enggak, maksud saya Pak Marbun, apakah betul batal atau enggak? Kalau betul batal, kita udah bebas berzina, udah bebas mencuri, bebas membuat patung bagi kita, bebas semua. Jadi enggak ada hukum Taurat lagi. Makanya saya tanya, betul apa bohong ini si Paulus? Oke, kita tahan pertanyaan itu ya. Tapi Ya, saya kita simpan. boleh mencoba saya bertanya kepada Pak Dehe biar kita sama-sama memahami. Nah, Aduh, belum kelar satu, kenapa dikasih dua lagi nih, satu lagi? bukan, ini berkaitan dengan itu, Tadi Mengerti, kata Pak Dehe. mengerti Pak Marbun kalau dikatakan membatalkan. Contoh, hari ini saya berjanji kepada Bapak Marbun, saya akan ke Medan seminggu yang akan datang. Lalu tiba-tiba hari Senin saya telepon Pak Marbun. Pak Marbun, saya batal ke Medan ya. Saya mau ke Surabaya ini, atau saya di rumah saja. Apakah itu batal atau tetap saya jadi ke Medan? Jadi itu kan ini ya, kejadian keberangkatan ya, atau live kejadian keberangkatan itu berbeda hal dengan penyimpulan. Itu jadi pembatalannya itu disimpulkan, Pak. Semuanya berkaitan. Makanya saya Misal katakan tadi Pak Marbun, di sini kata Paulus ya, bukan kata Yesus ini. Paulus Ya, yang bicara. boleh. Kata Paulus. boleh sebentar Pak Dehe. Ya, boleh Sebentar. Tadi kan kata Pak Dehe kan bebas berzina, bebas mencuri. Nah, sedangkan Iya, ini kan penggenapannya pembatal hukum itu, Taurat. iya, saya boleh jelaskan nggak Pak Dehe? Jangan begitu. Tunggu sebentar aja, oke? Nah, tadi kan kata Pak Dehe kan bebas mencuri, bebas berzina, ya kan? Sedangkan penggenapan itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Misalnya kita berzina, merugikan nggak? Pasti merugikan. Kita mencuri, merugikan nggak? Merugikan, ya kan? Apakah itu mengasihi sama manusia? Kan enggak. Berarti kan tidak sesuai dengan penggenapannya. Begitu Pak Dehe. Oke, Pak Dehe? Belum? Pak Marbun, yang saya tanya perkataan Paulus, Pak Marbun. Iya, betul. Kata Paulus, ini kan katanya, Betul, Pak Dehe. Saya tidak membantah. sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti batal. Setelah Yesus meninggal dunia, batal hukum Taurat, maka 613 itu kita boleh melanggar. Itu maksud Paulus ini. Ya, kalau memang itu jawaban Pak Dehe, nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan ataupun tidak melarang. Itu pengertian Pak Dehe. Tapi kalau pengertian saya, itu kan digenapi. Digenapinya Itu ada dua kata hukum Yesus kasih. yang menggenapi. Kata Yesus, ini kata Paulus. Paulus yang kita bahas. Ya, jadi gimana Pak Dehe? Maksudnya Pak Dehe, saya pengen jawab apa gitu. Dari tadi kan sudah maksud tanya saya kan. ini. Maksud begini Pak Marbun. Ini kata Paulus, bukan kata Pak Dehe. Ya,
Kata Paulus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi setelah mati Yesus, semua hukum Taurat 613 batal. Kata Paulus, bukan kata saya. Apakah si Paulus ini sedang menulis surat dia waras atau tidak? Atau dia sedang mabuk pinang? Salah minum obat. Tahu Pak Dehe. Iya. Iya, Obat- nggak obat. tahu gitu. Iya. Iya, sakit kepala masalahnya Paulus minum obat kombantrin dia. Makanya gitu ngomongannya. Saya herannya Kayaknya Pak belum ada Pak Ustadz kombantrin. Pak Marbun, saya herannya kok orang percaya dengan kata Paulus ini, sementara saya aja bukan pendeta. Saya nggak yakin dibatalkan 613 hukum Taurat itu. Kan katanya segala, berarti semua perintah dan ketentuannya semua. Berarti kalau betul itu kata Paulus, kita boleh berzina, mencuri, membuat patung bagi kita sembah patung, tidak menghormati ibu kita lagi, sudah bebas kita seperti si Dola. Sudah tidak mengerti hukum Taurat lagi. Apakah Pak Marbun yakin itu atau tidak? Atau hanya perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si Paulus? Oke, biar Pak Dehe agak menerima, kita keep lagi. Tapi berkaitan, saya ingin bertanya kepada Pak Dehe. Pak Dehe mau berzina nggak? Nanti ditanya, saya tanya dulu ke Pak Marbun, apakah betul ini berkaitan batal? ini berkaitan dengan hal itu, biar sama saya. Iya, itu maksud Cuma saya tanya, Pak Dehe mau berzina Sebentar nggak? Pak Marbun, Gitu. maksud saya apakah betul ini dibatalkan hukum Taurat kata Paulus ini atau tidak? Itu aja intinya. Intinya Digenapi, Pak, hukum Tauratnya digenapi. berarti Jadi Paulus menjadi salah. dua, kasih kepada Berarti sesama Paulus salah ini. manusia. Bukan, membatalkannya itu digenapi, Pak, disimpulkan gitu loh. Lo membatalkan kok digenapi? Gimana itu Pak Dehe membatalkan menggenapi? Iya, ada kan karena ada beberapa hukum Taurat yang cukup kejam, Pak Yusuf. Itu kata Yesus kita nggak sengaja. menggenapi. Begini Pak Marbun, biar saya baca kata Yesusnya ya. Kita baca atau nggak usah? Ini kata Paulus yang kita bahas ini. Nggak usah lah Pak Dehe. Coba tolong Yesus. dijawab, Pak Dehe mau berzina nggak? Sebentar dulu, kata Yesus, Oke. dia datang ke dunia ini